Saudaraku, jika mereka demikian tinggi semangat dan mujahadahnya membaca Al-Quran di bulan ini, bagaimana dengan kita? Ibadah membaca Al-Quran yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Jika Rasulullah SAW pun senantiasa membaca, saudaraku, jika mereka demikian tinggi semangat dan mujahadahnya membaca Al-Quran di bulan ini, bagaimana dengan ibadah membaca Al-Quran yang telah kita lakukan? Apakah kita telah bersemangat? Jika Rasulullah SAW senantiasa mencari malam Lailatul Qadar dan memerintahkan sahabat untuk mencarinya, lalu membangunkan keluarganya pada malam 10 terakhir dengan harapan mendapat malam Lailatul Qadar. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang bangun sebagai usaha untuk mendapat malam Lailatul Qadar, ia benar-benar mendapatkannya dan niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jika kaum salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in mandi dan memakai minyak wangi pada 10 malam terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam yang telah dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah kita akan melewatkannya kesempatan yang tak pernah terbayar dalam seluruh hidup kita? Saudaraku, jika mereka demikian tinggi semangat dan mujahadahnya membaca Al-Quran di bulan ini, bagaimana dengan kita? Ibadah membaca Al-Quran yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jika Rasulullah SAW senantiasa mencari malam Lailatul Qadar dan memerintahkan sahabat untuk mencarinya, lalu membangunkan keluarganya pada malam 10 terakhir dengan harapan mendapat malam Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangun sebagai usaha untuk mendapat malam Lailatul Qadar, ia benar-benar mendapatkannya dan niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang telah dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Apakah kita merindukan bulan ini? Dikutip dari buku Kubisikan Untukmu. Saudaraku, apakah kita termasuk yang merindukan kehadiran bulan Ramadan? Jika iya, maka sekarang inilah keindahan bulan yang kita sangat rindukan itu sedang bersama kita. Inilah detik demi detik waktu sedang kita lalui bersamanya, di mana masa-masa bahagia, masa-masa semakin dekatnya jiwa bersama Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa kedamaian hati yang belum tentu kita temui saat ia tidak bersama kita lagi. Saudaraku, hiruplah dalam-dalam udara malam-malam Ramadan. Hiruplah dalam-dalam udara sahurnya. Kita kini sedang berada pada hari-hari istimewa. Kelak kita akan berpisah dengan bulan yang amat rindu, dengan keutamaannya tak dapat dikalahkan oleh apapun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa melakukan satu ibadah sunnah dalam bulan Ramadan, maka ia seperti orang yang melakukan ibadah wajib di bulan selain Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka ia seperti orang yang melaksanakan 70 ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Saudaraku, apakah kita sudah meraih pahala kebaikan yang berlipat-lipat itu? Sebagaimana Rasulullah pun pernah bersabda, ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan tatkala bertemu dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, apakah kita benar-benar ingin menikmati momentum kegembiraan di kala buka puasa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak? Saudaraku, jika Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah berapa banyak kita menunaikan sholat malam dengan jaminan pahala, ampunan dosa dan kekhilafan,
yang kita sudah tenggelam di dalamnya. Jika Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, akan ditulis baginya pahala saat semalam sholat suntuk. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Bagaimana dengan kualitas ibadah sholat tarawih yang sudah kita lakukan, wahai saudaraku? Saudaraku, jika para salafus soleh selama bulan ini berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran, para malaikat Jibril memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Sebagian salafus soleh menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih setiap 3 malam sekali, 7 malam sekali, dan 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Imam Syafi'i pun dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di luar sholat dalam bulan Ramadan. Sementara Al-Aswad menghatamkan setiap 2 hari sekali. Qatadah selalu menghatamkannya setiap 7 hari sekali di luar Ramadan. Sedangkan pada bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari sekali. Dan pada 10 terakhir bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap malam. Pada bulan Ramadan, Imam Az-Zuhri menutup majelis-majelis hadis dan majelis-majelis ilmu yang biasa diisinya. Sebab ia ingin mengkhususkan diri membaca Al-Quran dari mushaf. Dan Imam Ats-Tsauri pun begitu. Beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran.